Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar di tahun yang baru ini? Walaupun sudah lewat 13 hari, saya mengucapkan selamat tahun baru. Mari kita nyatakan syukur kita di dalam doa. Saya ajak kita boleh tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, malam ini kami datang mengucap syukur. Ketika kami dapat melewati tahun 2020, itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Kalau kami dapat memasuki tahun 2021, itu pun juga kebaikan Tuhan bagi setiap kami yang datang kepadamu. Kami mau serahkan ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya ajak jemaat menyembah Allah kita yang begitu besar kasih-Nya kepada kita. Betapa besar kasih Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Kita ulangi sekali lagi, kita agungkan Tuhan kita. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Kita akan berdoa, ucapan syukur untuk tahun yang baru, tekad dan pengharapan yang baru. Kita tundukkan kepala kita, mari kita berseru pada Tuhan, kita berdoa. Bapa, satu kesempatan kembali, kami diizinkan memasuki tahun 2021. Di tengah kondisi pandemi yang belum jelas, kami nyatakan syukur kami karena kami percaya hanya di dalam Tuhan saja ada kepastian. Oleh karenanya Tuhan, kami serahkan hidup kami, pergumulan kami, tekad dan harapan-harapan di tahun ini. Biarlah ya Bapa, Bapa sendiri yang akan memberikan kami pertolongan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami serahkan permohonan dan doa kami. Kami serahkan ya Tuhan juga keluarga kami. Kiranya Tuhan juga memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Kita berdoa untuk Gereja Kristus Bojong Indah. Kita akan doakan rohaniwan, penatua, aktivis, dan segenap jemaat. Mari kita berseru pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di Gereja Kristus Bojong Indah. Para rohaniwan, penatua, dan aktivis bersama-sama dengan jemaat. Biarlah kami boleh melakukan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Ada kasih dan kesehatian untuk bertumbuh bersama di dalam Kristus. Meniti hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Jikalau Tuhan berkenan, biarlah jemaat boleh beribadah kembali di gedung gereja dengan aman. Kami rindu untuk bersama-sama bersekutu kembali ya Bapa di tahun ini. Kiranya Tuhan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan bersyukur. Amin. Sebelum kita lanjutkan dengan doa syafaat, saya ajak kita boleh menaikkan pujian, "Ku tak dapat jalan sendiri." Setiap pelayanan kita tidak bisa jalan sendiri, hanya mengandalkan pertolongan Tuhan saja. Dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita doakan Sinode Gereja Kristus dan pemerintah. Bersama-sama kita mau buka suara kita di rumah. Kita akan mendoakan baik Gereja Kristus sesinode maupun pemerintah, dan saya akan memandunya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dengan ucapan syukur kami datang, memohon berkat Tuhan untuk Sinode Gereja Kristus, dari hamba-hamba Tuhan yang melayani, semua gereja-gereja di bawah naungan Sinode, dan semua program pelayanan yang telah disusun untuk tahun 2021 ini. Tuhan berkenan menguduskan hamba-hamba-Mu agar mereka dipakai untuk melayani jiwa-jiwa yang butuh kekuatan dari Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa di hari-hari yang semakin jahat ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan doakan untuk pemerintah kita. Kita lanjutkan dengan mendukungnya baik program di dalam proses imunisasi, pemulihan ekonomi maupun stabilitas keamanan dari pemerintah kita. Bapa, kami bertata ke dalam kerajaan surga. Janji Tuhan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena aku berada di tengah-tengah mereka. Untuk itu kami datang bersehati memohon kepadamu ya Tuhan. Berikanlah ya Bapa pemulihan untuk negara kami. Proses imunisasi yang akan dilakukan agar dapat mengakhiri penyebaran virus, pemulihan ekonomi yang terpuruk, dan stabilitas keamanan negara Republik Indonesia. Kami percayakan dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menantikan jawaban Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini bertema Start.
memulai. Jika kita asal memulai dalam segala hal, kita akan mengakhirinya dengan kekecewaan dan tanpa hasil yang baik. Biarlah kita membuka kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adieli. Kita naikkan satu pujian memohon pada Tuhan, mengajarkan kita menghitung hari-hari kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi kita naikkan pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada malam ini kami boleh masuk di dalam persekutuan doa, dan kami telah memuji Tuhan, kami telah menaikkan doa-doa kami. Dan inilah saatnya bagi kami ingin merenungkan firman-Mu.
Bapa, terangi hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, pikiran kami, sehingga bagian firman Tuhan ini kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Kami mengucap syukur dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai yang ke-7. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai yang ke-7, saya akan membacakan ayat-ayat ini. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun berada, kita akan membaca firman ini. Saya membacanya dan mengikuti di dalam Alkitab masing-masing di rumah. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tema firman Tuhan kepada kita start, memulai. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana ketika kita memulai sesuatu? Apa yang kita lakukan? Bagaimana kita memulainya? Nah, saudara, saya memulainya begini. Kalau kita bangun pagi hari, kita sudah tidur nyenyak, bangun. Ketika kita memulai hari itu, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita memulainya? Apakah kita memulainya dengan memuji Tuhan, mengucap syukur bahwa Tuhan yang membangunkan kita dari tempat tidur kita. Dan kita bersyukur untuk hari di depan kita karena kita tahu bahwa Allah yang telah membangunkan kita, yang telah menjaga kita malam itu akan menyertai kita ke depan. Dan segala hal yang ada di depan, kita yakin dan percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Apakah memang demikian? Atau pada waktu Bapak dan Ibu bangun, yang dicari adalah HP-nya, dan melihat, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang tahu hanya kita dan Tuhan. Saudara, kita baru memasuki tahun baru. Bagaimana kita memasuki tahun 2021? Sebagai jemaat Gereja Kristus Bojong Indah, kita memulainya bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya pada tanggal 1 Januari kita mengadakan ibadah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan untuk tahun 2021 ke depan yang semuanya serba rahasia dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kita tahu, Allah kita tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ia menyertai kita. Amin? Ya, kita harus mengaminkan itu. Nah, dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Timotius bersama dengan Titus memulai pelayanan menggembalakan jemaat yang telah didirikan oleh Rasul Paulus, saudara. Nah, dalam pelayanan Timotius, ia mengalami banyak masalah, banyak tantangan di dalam pelayanannya. Bahkan kalau kita melihat Timotius menghadapi oposisi dalam melaksanakan penginjilannya di Efesus. Tantangan besar bagi seorang yang masih muda. Saudara, itulah sebabnya dalam surat yang kedua kepada Timotius, Paulus memberikan banyak nasihat dan dorongan. Timotius tetap kuat dan setia di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan. Kalau kita melihat tadi di dalam ayat pertama. Sebab itu, hai anakku. Jadi Paulus menganggap Timotius ini sebagai anaknya. Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus. Jadi ketika
Timotius ini memulai pelayanannya, ada tantangan, ada persoalan. Dan Bapak rohaninya Paulus berkata, "Hai anakku, kuatlah di dalam Kristus. Kuatlah di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus." Maka dalam perikop ini saudara, Paulus memberikan wejangan, nasihat. Bagaimana dia bisa menjalani pelayanan-pelayanan yang tentunya ada masalah, ada tantangan. Tetapi Timotius bisa melewati itu. Bahkan Timotius dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, bagaimana caranya? Nah, pada malam hari ini kita akan melihat beberapa poin saudara apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Menarik sekali di dalam ayat 4 pembacaan kita tadi, di dalam 4 itu kalau kita melihat 4 ayat 5, 6, 3 ayat itu saudara, ada 3 profesi. Ada 3 profesi yang Paulus katakan kepada Timotius untuk diteladani. Yaitu pertama, prajurit. Yang kedua, olahragawan. Yang ketiga adalah petani. Nah, mari kita melihat pada malam hari ini, mengapa Paulus menjadikan ini sebagai sesuatu yang awal. Sesuatu bekal bagi Timotius di dalam pelayanannya. Saudara, apa yang kita melihat di situ bahwa kalau kita melihat bagaimana seorang prajurit itu. Seorang prajurit ketika dia mengambil satu keputusan, ia mau menjadi prajurit, ia mau menjadi tentara, maka yang harus ada ialah dia harus siap menanggung risiko. Dalam firman Tuhan dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi seorang prajurit. Saudara menjadi prajurit itu harus siap masuk di dalam peperangan. Dan sebelum masuk dalam peperangan, dia telah dilatih. Dan pada waktu dilatih itu tidak main-main, saudara. Sepertinya perang. Karena di sana ada peperangan, ada nyawa yang dipertaruhkan di sana. Maka sebelum itu dia dilatih. Banyak sekali latihan-latihan yang dia harus lewati secara fisik, secara mental, secara cara menembak dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang prajurit itu telah siap, maka dia dilantik menjadi seorang yang siap untuk berperang dan dia disebut sebagai prajurit setelah dia menamatkan sekolahnya. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Saya dan saudara. Kita juga adalah prajurit Kristus. Sebagai prajurit Kristus, kita juga punya musuh. Musuh kita itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan, saudara. Kita masuk dalam peperangan rohani. Dalam Efesus pasal 6 ayat 11 di situ dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, kita juga mengalami satu pergumulan. Ketika kita dilatih, saya melihat bahwa ini sekarang ini saya lagi membina kelas katekisasi di GKBI. Saya sungguh bersyukur, walaupun sebenarnya kalau saya melihat itu bervariasi sekali. Ada yang masih remaja, ada yang sudah umurnya, dan ini tidak gampang. Tapi satu hal bahwa ini sebuah latihan pembelajaran kepada mereka, bagaimana mereka diisi pengetahuan mereka tentang firman Allah, sehingga dengan pengetahuan yang mereka miliki ketika mereka menjalani hidup ini, mereka bisa kuat. Itu satu, saudara. Jadi melalui membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Ketika kita harus dituntut untuk mempraktikkan firman Tuhan yang telah kita baca, dan di situ ada masalah. Ada penyangkalan diri. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus mengembangkan mental seorang prajurit yang siap menanggung risiko, siap untuk melakukannya. Tidak ada istilah, oh tunggu dulu, nanti, biar dulu yang lain. Tidak, seorang prajurit, maka ketika terjadi apapun, dia sudah siap. Nah, kita adalah prajurit Kristus yang harus siap. Ini yang pertama.
Lalu yang kedua, kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Jadi kalau kita melihat di situ bahwa seorang prajurit itu benar-benar fokus. Fokus, dia telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk menjadi seorang prajurit. Dan apapun yang terjadi, dia tidak peduli. Satu hal yang dia katakan, kalau berperang, dia sudah siap dan dia harus memenangkan peperangan. Dengan hal-hal yang lain, dia tidak peduli. Itu prajurit. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus yang ada di rumah? Kita juga adalah seorang anak Tuhan, prajurit. Nah, bagaimana? Apakah kita memusingkan diri kita untuk hal-hal yang duniawi dan melupakan tugas kita yang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat itu indah sekali dan gampang sekali kita menyebutkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita tahu itu. Tapi benarkah kita sungguh berkata bahwa dengan iman Tuhan akan menambahkan, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan mencukupkan ketika saya mencari kehendak Allah? Bapak dan Ibu saudara, ada seorang konselor yang bersaksi tentang seorang konseli atau orang yang datang kepada dia mau dibimbing. Nah, yang datang ini adalah pria. Ketika dia datang kepada konselornya dan dia berkata, Bapak, puji Tuhan. Dia mulai rohani. Puji Tuhan, saya dapat peluang untuk berbisnis. Dan prediksinya setelah bisnis berjalan lancar, saya akan memiliki waktu lebih banyak untuk pelayanan. Bagus kan? Tetapi Bapak, untuk memulai itu saya sibuk sekali. Oleh karena itu maka saya meminta saran dan sekaligus memberitahukan, karena konselor ini adalah pendetanya sendiri. Dia katakan bahwa saya sudah tidak punya waktu lagi untuk ikut melayani. Karena Bapak ini adalah seorang penatua. Jadi saya mengundurkan diri dari kepenatuan saya. Dan juga saya akan menyampaikan kepada istri dan anak-anak saya, maafkanlah Papa, maafkanlah saya karena saya harus fokus dengan bisnis. Jadi tidak lagi banyak. Mulailah dan memang sepertinya maju, saudara. Melihat kemajuan itu, maka dia katakan kepada pendetanya lagi, ya saya tidak bisa lagi mengajar sekolah minggu. Dia seorang penatua tetapi mengajar sekolah minggu. Saya mengundurkan diri dari mengajar sekolah minggu. Oke. Dia melakukan itu. Maju terus, saudara. Akhirnya dia tidak lagi ikut persekutuan doa mereka. Sibuk. Lalu karena sibuk lagi, dia tidak bisa ikut ibadah. Begitu majunya bisnisnya. Tetapi beberapa waktu kemudian, dia datang kepada pendeta dengan muka yang lesu, letih lesu. Dia katakan, Bapak pendeta, saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Dia mengizinkan saya bisa mempunyai perusahaan seperti ini. Dan sekarang telah bangkrut. Habis. Pria itu datang ke kantornya dengan tidak berdaya. Tuhan, kenapa harus begini? Kenapa Tuhan membuat ini semuanya terjadi dalam hidupku? Ada bisnis ini. Sekarang bangkrut. Habis. Bahkan saya punya utang. Bapak pendeta ini berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak tidak punya fokus. Sebagai seorang Kristen, kita harus mulai fokus dengan Tuhan. Dan kita menjadikan dia yang utama. Bukan berarti kita tidak berbisnis. Bukan berarti kita tidak bekerja. Tetapi janganlah melupakan Tuhan. Ini masalahnya. Jadi saudara, kalau kita melihat tadi, seorang prajurit harus siap menanggung resiko. Yang kedua harus memiliki fokus kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dan yang berikut kalau kita melihat di dalam firman Tuhan dikatakan ayat 4. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi seorang prajurit itu saudara adalah seorang yang
sungguh-sungguh berkenan kepada komandannya. Ketika komandannya melihat dia senang, dia seorang yang siap pakai, taat, setia, dan loyal. Maka saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga adalah prajurit Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menyenangkan komandan kita, Allah kita, juru selamat kita? Dan dia berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku, yang baik dan setia. Perhatikan, bukan hanya baik, baik dan setia. Dan selanjutnya apa? Pergilah ke tempat yang telah disediakan dan engkau akan menikmati keindahan, kebahagiaan di sana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh peka dalam hidup ini. Bahwa semua yang kita miliki ini adalah hanya sementara. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah dan yang abadi adalah Tuhan kita. Jangan meninggalkan Tuhan. Inilah prajurit. Prajurit yang hebat. Dan Paulus berkata kepada Timotius, hei anakku, kuatlah di dalam Kristus. Engkau harus kuat. Ini pertama. Lalu yang kedua, saudara, adalah seorang olahragawan. Bagaimana dengan orang yang berolahraga atau bertanding, saudara? Ada apa dengan dia? Yang penting untuk kita pelajari dan yang dipelajari oleh Timotius ialah disiplin sebagai seorang olahragawan. Karena apa? Dikatakan dalam ayat yang kelima firman Tuhan tadi. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Itu ayat yang kelima. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa sangat penting bagi seorang anak Tuhan, pelayan Tuhan, orang Kristen untuk menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan seperti dalam firman Tuhan. Maka seorang olahragawan mengerti perlunya mematuhi peraturan. Kalau dia tidak mematuhi peraturan, itu akan jadi masalah. Maka kalau kita melihat, saudara, ada orang yang menerima mahkota, ya, atau apa? Hadiah. Wah, menang. Tapi tidak lama kemudian digugat. Karena apa? Dilihat ketika dia melakukan pertandingan itu, mungkin dia pakai obat, atau mungkin ada hal lain yang tidak sesuai dengan aturan olahraga. Banyak orang Kristen, bahkan para pemimpin Kristen juga berpikir bahwa mereka memperoleh pengecualian. Oh, dia adalah rohani. Oh, dia adalah pejabat gerejawi atau lain sebagainya. Oh, saudara, percayalah, tidak mungkin terjadi demikian. Allah tidak senang ketika kita tidak taat pada firman Tuhan. Jika kita tidak jujur dalam bisnis kita. Misalnya, ya saya ini nggak enak mengatakannya. Ada seorang yang mengoplos barang dagangan dan menipu langganannya. Saudara, mungkin sekali dua kali tidak ketahuan. Tapi saudara, betapa tidak etis melakukan hal seperti itu. Artinya orang seperti itu tidak melakukan aturan yang ada. Tapi seorang olahragawan, saudara, yang dipuji adalah seorang yang taat pada aturan. Apa yang lagi yang kita bisa pelajari? Seorang olahragawan itu gigih, saudara. Seorang olahragawan itu dikatakan bahwa mereka berlatih. Itu bisa 6 hari. Mulai ada orang yang berkata bahwa dia mulai berlatih itu jam 7 pagi sampai jam 11. Dilanjutkan sore lagi. Dan terus. Benar-benar fokus di situ. Untuk pergi ke mall, untuk pergi main-main itu dikesampingkan semua. Maka ketika dia bertanding, saudara, ya beda. Jadi seorang olahragawan, saudara, dia adalah seorang yang gigih sekali. Gigih untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Saya mau tanya, apakah tujuan kita dalam hidup ini? Untuk apa kita hidup? Sesungguhnya kita adalah memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan dalam perjalanan kita memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, Tuhan akan mencukupkan, melengkapi kita dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Karena semuanya itu hanya tambahan. Nah, sudah ada saudara, yang pertama tadi prajurit, yang kedua olahragawan, yang ketiga saudara, Paulus berkata, seorang petani yang bekerja keras, ayat yang ke-6.
Jadi saudara, kalau kita melihat sebenarnya petani itu beda ya dengan prajurit. Ya. Beda dengan olahragawan. Karena apa yang dikerjakan oleh seorang petani? Membajak, mencangkul tanah, menabur, ya, mengairi, menyirami, memupuk, dan seterusnya. Saudara, sepertinya membosankan. Sepertinya tidak ada prestise di dalamnya. Tetapi ada satu hal yang perlu dipelajari dari seorang petani. Ayat yang ke-6. Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, ini saudara bicara dengan motivasi. Ketika kita berbicara tentang petani, maka ada motivasinya, yaitu ia yang pertama menikmati hasil daripada pekerjaannya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah juga bertani, ya, waktu saya masih kecil. Ayah saya bilang sama saya, itu kami punya tanah itu, memang nggak ada tanaman. Dia sebutkan nama saya, kamu tanamin itu pohon karet. Terus saya cari, saya tanam. Mungkin hampir 1000-an batang itu. Masih ada sekarang itu di Nias, tapi saya juga nggak mungkin lah lagi saya kembali jadi penyadap karet itu. Apa yang saya lihat ketika saya tanam itu karet, mulai tumbuh, mulai ada banyak daun, senang hati. Senang. Padahal saya belum sempat dapat hasilnya itu. Sudah senang. Nah, saudara, demikianlah seorang petani. Dia begitu senang. Nah, kata yang terakhir dari Rasul Paulus, nasihatnya kepada Timotius, ayat ke-7. Perhatikan dalam kitanya masing-masing. Kalau boleh mari kita baca ya, yang di rumah. 2 Timotius 2 ayat ke-7 itu. Di situ dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Luar biasa, saudara. Bahwa ketika kita sungguh-sungguh dalam hidup ini, ya, maka Tuhan mengerjakan apa yang dia kerjakan. Dia memberikan kepada kita. Kita nggak usah atur Tuhan. Tetapi apa yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan, mari kita kerjakan. Percayalah, Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah lalai dalam menolong anak-anaknya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki tahun 2021. Semuanya kita tidak tahu apa yang ke depan. Tapi biarlah dengan tema kita malam hari ini start. Apakah kita mau memiliki dedikasi sebagai seorang prajurit supaya kita terus berkenan kepada Tuhan? Apakah kita mau mendisiplinkan diri kita sebagai seorang olahragawan yang terus gigih dan berlatih dan memenangkan pertandingan? Apakah kita juga bekerja dengan rajin di ladang Tuhan sehingga kita dapat menikmati anugerah Tuhan, limpah rahmat Tuhan di tahun 2021? Pertanyaan ini mari kita jawab masing-masing. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan. Meteraikan firman ini sehingga firman ini boleh menjadi berkat, kekuatan dalam kehidupan kami di dalam mengiringi akan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah membukakan pada kita bagaimana memulai hidup bersama Tuhan di tahun yang baru ini. Kita boleh meneladani prajurit, olahragawan, dan petani sebagaimana sudah digambarkan dalam firman Tuhan tadi. Sepanjang tahun ini, kita tidak tahu apakah hari-hari kita akan bertambah baik atau lebih buruk. Namun satu hal yang kita harus percayai, Yesus akan selalu menjaga kita. Yesus tak pernah tinggalkan kita. Kita naikkan pujian penguatan pada malam hari ini. Setiap liriknya biarlah kita boleh resapi dan
boleh menguatkan kita pada hari-hari selanjutnya. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntutku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Hanya Yesus yang sanggup, hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin, menyertai dan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
ibadah doa kita pada malam hari ini telah selesai. Saya berikan waktu sejenak kita untuk mengucap syukur bersaat teduh. Amin. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Rabu malam jam 7. Dan untuk Rabu depan tanggal 20 Januari 2021, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Nesa dengan tema Change. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.